3, 2, 1. Welcome to One Digi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ketemu lagi dengan acara One Digi Podcast. Nah, kali ini episode yang sangat luar biasa, Teh Nina. Jadi kali ini kita bertamu di kediaman yang punya kopi hidung. Bukan kediaman. Bukan apa? Kantor. Iya. Kantor. Ya karena memang banyak kopi di sini. Lihat dong di display nih. Aduh, sudah luar biasa ya. Ini kopinya kopi Karawang. Ini luar biasa kan. Tapi ngomong kantor siapa? Iya, kantor siapa ya? Kita belum kenalan nih. Oh iya, belum kenalan dulu ya. Ini perkenalkan dulu, nama saya Bastian. Sebatas teman-teman kepastian itu. Oh gitu, aduh. Lain cucu. Lain. Kira-kira malah ini lah. Aku ya. Kamu teh siapa sih asik? Aku Andin Oh, Andin. Andin. Saya Nina Melani Paradewi. Iya. Langsung aja Bu ya. Langsung kita perkenalkan Iya. tuan rumah kita. Tuan rumah. Dengan Yang luar Bapak biasa ini. Sepuriki. Bapak Haji Sepuriki. Bersama Kang Aang Sebandi Mengagaduan Seruduk Jaya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Hatur nuhun ya, kita udah Iya. diterima di kantornya Kopi Hidung. Luar biasa. So, Kang Cucu nih di kantor Kopi Hidung ini, apa nih yang mau ditanyain sama Pak Haji Sepuriki yang kemarin-kemarin sempat fenomenal banget nih namanya, disebut-sebut terus di media sosial nih. Iya, padahal kan Tanam ya? iya, tanam kopi. Nah, ini kopinya nih. Jadi untuk memecah Tanam kopi, Iya. tapi viral. Ini yang viral kopinya apa? Yang nanamnya nih? kayaknya sosok yang nanamnya. Ya. Nah, ini kan bicara kopi hidung nih Pak Haji ya. Nah, banyak mungkin masyarakat yang belum memahami atau belum mengetahui. Mungkin sebagian sudah banyak yang tahu ya, tapi banyak masyarakat juga belum tahu nih kopi hidung ini kopi asli Karawang yang seperti apa sih yang bisa luar biasa banget nih sampai fenomenal sama orang-orang yang menciptakannya gitu Pak. Betul. Kopi hidung ini bahan bakunya yang ditanam di lereng Gunung Sanggabuana, khususnya yang di wilayah masuk wilayah Karawang. Wih, Gitu. Jadi kita memang beli dari para petani oh gitu Pak ya. kopi yang menanam kopi di lereng Gunung Sanggabuana, khususnya para petani yang ada di Kabupaten Karawang. Gitu. Kalau jenis kopinya, Pak? Jenis Yang di Karawang. kopinya kita robusta, Robusta. mayoritas robusta, karena yang tumbuh di Karawang itu mayoritas robusta. Adapun ada jenis lain Liberica, tapi nggak begitu banyak lah. Paling banyak 1 ton dalam bentuk beras ya, Iya. green bean. Nah, ini kan tadi dari Sanggabuana nih ya. Itu ada kesulitan dalam penanaman kopi atau gimana nih Pak sampai bisa jadi kopi ini, ada proses-prosesnya gitu Pak. Kan nggak, Sanggabuana tuh kan nggak terkenal dengan tanaman kopi ya. Kalau kata saya sih. Saya belum pernah dengar ada tanaman kopi di Sanggabuana gitu Pak. Nah, mungkin bisa jelaskan bagaimana tanaman kopi ini bisa tumbuh di Sanggabuana sampai tercipta dengan kopi hidung yang luar biasa ini gitu. Mungkin saya sedikit prolog aja ya. Ya, boleh, Nanti boleh. lebih Santai aja. jauhnya untuk Ini nih. teknis Iya. dan historis Nah. sejarah kopi di Karawang itu mungkin Mang Aang yang lebih tahu. Siap. Jadi saya pun jujur aja baru tahu ada perkebunan kopi di Karawang itu baru setahun yang lalu, Oh gitu Pak. Iya. sekitar bulan Mei lah Itu masih baru baru ya. tahu gitu. Jadi ya kenapa enggak kita cobalah produksi sendiri. Gitu. Nah mungkin untuk sejarahnya kenapa ada kopi di Karawang bisa tumbuh, Dok, mungkin dijelaskan aja. Coba Bang Aang jelaskan. Siap Bang Ucu. Aduh, Bastian tuh kira-kira. Siap. Bastian. Kita udah kenal lama kan ya. Iya, benar. Kalau untuk sejarahnya sendiri untuk kopi di Karawang itu banyak orang tidak tahu sebenarnya. Pusat dari perkebunan kopi dulu waktu zaman POC itu sebenarnya awal mulanya di Karawang loh. Kita tahu ya. Jadi salah satu bagian yang tidak terlepaskan dari sejarah kopi di Karawang, di Indonesia ini, Nusantara khususnya. Tahun 1696 Gubernur POC itu Panforn kalau nggak salah, dia mendatangkan kopi dari
pegunungan Malabar di India, masuk ke Batavia Jakarta. Nah, ditanam di sana, kena tsunami, gempa katanya. Terus disebar, ada yang sudah berbuah nih, bibitnya ini, biji-bijinya ini, karena dia suka tanaman nih, gubernur POC ini disebar ke wilayah Pantura sampai ke Cirebon. Ternyata gagal juga. Nah, ditulis dalam jurnal POC itu, mereka mengalihkan perkebunan yang tadinya di pinggiran pantai, di dataran-dataran rendah, ini dialihkan ke perbukitan Karawang. Otomatis kalau perbukitan Karawang kita tahu sendirilah ada Bukit Tandinga, ada Sanggabuana sampai ke Wanayasa, karena dulu masih masuk ke dalam wilayah administratif Karawang. Nah, dari situ baru menyebarlah ke Parahyangan, ke Cianjur dan lain sampai ke Aceh. Nah, memiliki peranan penting Karawang ini dalam bidang perkopian Nusantara. Itu sejarahnya. Berarti diluruskan lagi nih. Berarti awalnya itu dari Karawang ya. Perkebunan, setahu saya kayak perkebunan ya. Iya. Setahu kan ya di Aceh nah kopi macam gitu kan. Muara Lusma nah gitu kan ya. Berarti perjalanannya cukup panjang kan, cukup sampai ke Karawang Sanggabuana tadi. Nah, ini kan Bapak sekretaris Asosiasi Petani Kopi nih. Iya. Apa ki? Nah, ada berapa nih petani kopi kita yang membudidayakan kopi asli Karawang di Pegunungan Sanggabuana kita nih? Data terakhir itu di kita di asosiasi ada 357 kakak ya yang petani kopinya, dan mereka tersebar di 3 kecamatan di Karawang, khususnya di Tegalwaru dan Pangkalan. Paling banyak Tegalwaru sebenarnya untuk perkebunan kopi ini. Kalau di Pangkalan itu hanya 1 desa di Medarsari, dan di Ciampel itu hanya 1 desa di Pagemulya. Luasannya ini sangat luas. Kita Berapa punya hektar? potensi yang besar untuk perkebunan kopi di Karawang. Ada 567 hektar 557 hektar. lahan produktif yang bisa dipanen. Iya. Sedangkan lahan tanam ini ribuan. Ya. Data terakhir itu di 3 desa itu, Kuta Langgeng sampai ke Kuta Maneh, itu bisa sampai 1000-an hektar yang bisa ditanami kopi. Iya. Cuma mungkin edukasinya kurang nih menurut saya. Apa tuh? Karena Karawang itu kan emang ada kopi, tapi masih asing gitu kan. Ya, apa dari edukasinya atau dari apa tuh? Sosialisasinya. Iya, juga. sosialisasinya. Kan ini kita ada kopi hidung. Iya. Nah, kembali lagi nih nih. Kopi hidung ya. Sekali panen itu berapa nih yang dihasilkan Pak Haji untuk kopi hidung ini? Kopi hidung punten, untuk kopi dari Sanggabuana ini. Kalau musim tanam tahun ini ya, 2021 kebetulan ini sudah akhir dari musim tanam. Jadi para petani di gunung itu sudah selesai manen. Itu alhamdulillah sudah ada kenaikan, rata-rata per hektar itu sekitar 2,5 ton 2,5 ton dalam bentuk biasa. bibit. Tahun kemarin katanya agak sedikit gagal. Gagal itu kurang lebih paling rata-rata 1 ton. Berarti panen itu setahun sekali berarti Setahun kopi sekali. ini. Jadi alhamdulillah tahun ini hasil panen para petani itu cukup naik signifikan, 150% lah. Nah, itu. Naik ya? Nah, Berarti hasil panen petani ini dikumpulkan di asosiasi tadi ya Pak ya, yang asosiasi petani kopi. tidak semua. Tidak semua. Tidak semua, karena gini, artinya tingkat semangat petani kopi saat ini itu baru tumbuh itu baru kurang lebih 1 tahun ini. Mulai tumbuh kembali ya. Iya, Artinya iya. dulu juga memang tetap mereka nanam kopi dan setiap tahun panen. Karena waktu itu kan belum berdiri asosiasi petani. Kehadiran asosiasi petani alhamdulillah bisa membantu mereka, terutama tahun ini peningkatan hasil produksinya cukup signifikan, sampai 150%. Berarti terpacu. Ya. Jadi tidak semua hasil produksi atau hasil panen kopi itu kita tampung. Satu, pertama alasannya kan alasan klasik lah. Para petani itu dari mulai penanaman, sebelum panen, pasca panen itu kan dalam musim panen itu butuh biaya. Tentunya sebelum hasil panennya dikirim ke kita, mereka sudah kasbon.
Iya. Nah, asosiasi kan untuk hasbun untuk biaya hidup loh ya, Iya, biaya hidup iya. dan biaya mereka Tadi produksi ya, di panen, produksi, betul. memelihara kopi. Mm-mm. Jadi bukan dalam arti kasbon dipakai enggak Iya, itu iya. untuk biaya hidup. Nah, keterbatas kami kan modal. Betul. Jadi selama ini yang bisa kami lakukan ya kami lakukan. Tapi lumayan dari hasil panen yang kurang lebih tahun ini sekitar hampir 100 ton ya. Ya. 100 ton kurang lebih. Itu 50 ton sudah kita tampung 50%. 50%-nya memang mereka kan juga punya kaitan dengan para pengepul. Betul. Yang mungkin mereka punya bebannya itu bukan hanya tahun ini saja, sudah 2-3 tahun ke belakang. Jadi sebagian besar hasil panen itu diserahkan ke para pengepul. Tapi alhamdulillah 50%-nya sudah kita bisa tampung. Luar biasa. Berarti kehadiran aspek itu betul-betul membantu para petani kan, betul. petani kopi. Menarik banget ya nih. Pertanyaan saya nih, Kang Cucu punya pertanyaan nggak? Kalau saya tuh nanya gini, Pak. Banyak cuma kita. Ini kan kita langsung lari ke kopi hidung ya. Enggak. Judulnya nih kopi hidung gitu mereknya. Nah, kopi kan udah hidung, udah hitam. Nah, dia kenalan jadi kopinya udah hitam kopinya. Ya. Ini kalau tulisan kopinya kekinian, hidungnya Sunda kan. Tradisional kan ya. Jadi begini, sebenarnya brand kopi hidung itu juga awalnya ada perdebatan Oh gitu, Pak. antara saya dengan anak saya. Oh, anak saya yang ya. memang dia sebagai direktur perusahaan di kopi hidung. Anak saya pengennya lebih ke milenial ya. Milenial, betul. Jadi tuan kopi. Oh iya. Ya, tuan kopi. Kalau saya karena memang ya mungkin karena faktor usia dan kalau menurut saya kan awal namanya kopi itu dikonsumsi oleh semua kalangan. Betul. Nah, berangkat kopi apalagi kopinya dari Kerawang, ya artinya saya pengen ada nilai ke tradisional lah Sundanya. Iya. Sebenarnya saya sempat ngalah. Sempat ngalah. Ya, tuan kopi lah, sok Tuan mangga. kopi gitu ya. Tetapi pada saat kita mendaftarkan ke hak cipta, ke Haki, ditolak tuan kopi itu karena ternyata sudah ada di Surabaya. Wah, iya. Nah, mungkin karena sudah jalannya seperti itu, akhirnya beralih ke kopi hidung. Nah, kenapa kopi hidung tadi dikatakan tanya oleh Teh Nina? Kopi hidung. Kan kopinya lebih milenial kan, hidung. Yaitu tadi perpaduan antara tradisional dan milenial. Berarti kekiniannya dapat. Tradisionalnya tetap dipertahankan. Ini kalau ini apa? Di prosesnya ini ditutup, disangrai atau kumaha ya? Kan tadi bicara tradisional ya. Kan sekarang kekinian. Itu prosesnya masih mengikuti ketradisionalan atau udah modern? Ya, udah modern. Udah modern. Karena kalau tradisional mungkin agak berat juga, agak susah. Semenjak produksi ya. Tetap semua pakai alat sekarang. Alat tradisional, alat modern yang sudah berteknologi lumayan canggih lah. Dari mulai proses kan kita beli dari penari itu dalam bentuk beras. Beras itu green bean kan. Green bean itu kita sortir, setelah disortir baru kita roasting. Kalau dulu di roasting itu disangrai. Sekarang? Sekarang di roasting. Di roasting namanya. Roasting itu ada mesin khusus. Mesin khusus open kayak open ya? Bukan. Bukan. Salah. Iya, penggilingan lah. Penggilingan Dan penggilingan tapi sambil dipanaskan. Oh iya. Gitu. Jadi warnanya dari tadinya coklat atau abu-abu itu menjadi hitam. Terus tingkat kematangan juga terkontrol ya. Ya. Terkontrol. Jadilah namanya roast bean. Roast bean. Roast bean itu berarti biji. Bahasa Inggris. Iya, saya baru tahu itu roast bean. Ada pertanyaan nih buat Kang Subandi. Sok. Aduh. Kebetulan kan dari APK ya, Kang Subandi. Betul. Iya. Terus ini kan kopinya kalau nggak salah kopi Sangga Buana ya. Kopi Iya kan? Karawang. Kopi Karawang. Dari Sangga. Mereknya Sangga Buana kan? Apa? Asalnya dari tanah. Asalnya. Dari perkebunan kopi di Gunung Sangga Buana Iya. Pegunungan. Kalau mereknya sendiri kan? Dulu Kalau saya, saya pribadi dulu ikut tandingan. itu tandingan ya awal-awalnya. Di Karawang ini ada berapa merek atau nama kopi? Kalau untuk yang asli prosesor ya, biasanya yang mengeluarkan brand itu prosesor lah. Seperti yang pertama nih paling besar adalah kopi
hideng. Iya, selain kopi hidung. Selain dari kopi hideng itu saya sendiri ada kopi Gunung Sulah yang sudah terdaftar. Terus ada akar kopi Tegal Walu London. Yang fenomenal itu ya Bang Idim juga sama ada gitu. Sekitar 11 brand. Berarti Sekarang. itu masuk dari APK semua itu? Semuanya terangkul ya. Luar biasa. Tapi yang paling fenomenal Ini tetap. Kopi hideng. Dan paling bungsu. Ya, paling bungsu dan paling fenomenal. Faktornya apa nih, Kang Cucu? Ini kayaknya marketingnya hebat. Ya, mungkin rasanya kayaknya. Rasanya Nah, juga, ya. Bisa nggak Pak Haji atau Kang Ang ya mendeskripsikan nih sama para penonton kita ya, apa sih yang membedakan kopi hideng dengan kopi-kopi yang lain? Pasti kan ada istimewanya nih Pak. Dari rasanya, mungkin teksturnya, apa nih yang istimewa? Jadi Baik, kalau kopi hideng sendiri sebenarnya sih standar-standar aja. Kita artinya premium pun grade-nya grade 2. iya, Yang pangsa pasarnya hanya KP-KP saja. iya. Nah, kita mulai inovasi ke Sasetan. saset ya. Saset. Saset itu berarti kopi mik gula. Mm-mm. Tapi kelebihannya Ya, kopinya kopi murni kopi asli. tanpa campuran apapun, apalagi bahan kimia. Harganya? Harganya sama, Harganya bersaing tetap dengan bersaing. merek lain. Dan sekarang kita sudah mulai coba juga ini Luar biasa. creamy kopi latte. Dalam bentuk Sudah kemasan. cair, ya. Siap minum. Siap minum lah. Jadi kopi asli dengan harga terjangkau, Ya, tidak bersaing lebih mahal ya, ya. justru lebih Iya. luar biasa harganya. Ini kalau mau beli kemana nih? Nah, Nah, bisa itu nanti. nih pemasarannya kemana aja nih? Nanti Soalnya kita ya belum saya lihat kirim juga ke nih. Wan Diji supaya Wan Diji juga ikut masak. Iya. Nah, soalnya kita belum lihat nih Pak di warung-warung atau di retail. Apa promosinya yang masih belum Kalau di komunitas ini udah ada. distribusinya masih belum banyak, atau mungkin khusus bisa datang ke kantor Iya. tuan kopi atau Ya, gimana untuk kalau beli? untuk sasetan kita sudah menyebar hampir seluruh Kabupaten Karawang. Memang belum bisa terjangkau hampir ke desa-desa ya, Ya, ya. karena marketing kita juga terbatas. Terbatas. Kedua, jaringan kita juga baru, tidak seperti halnya kompetitor lain, merek-merek lain yang sudah lama, mereka tentunya sudah punya jaringan. Betul. Adapun yang baru, tetapi dia sudah punya jaringan di produk yang lain, Iya. sehingga numpang jaringannya ke dalam produk yang lain. Jadi lebih mudah ya. Nah, jadi kalau ya kita memang kan baru setahun, Betul. belum lama ya kita masih ya berjalan apa adanya lah. Kita coba fokus pemasarannya di Karawang aja dulu. Iya, di Karawang. Karawang Ya. aja dulu. Ya. Tapi betul-betul luar biasa ya kalau sudah ke seluruh Kabupaten Karawang ya, sudah masuk ini kopi-kopi hideng. Nah, Pak, ini apa namanya? Kan tadi sudah dipromosikan kemana-mana. Nah, kalau untuk ke retail kan untuk menengah ke bawah mungkin di warung-warungnya, untuk menengah ke atas gimana nih Pak? Nih kayak Nah, apa Indomaret mungkin? Kalau lah. itu kan harus ada sistem yang harus kita tempuh. Jadi kayak ke Alfa itu nggak bisa ujug-ujug misalkan masuk aja. Karawang ya. masuk ke wilayah Karawang, itu harus jaringannya ke pusat. Iya. Tetapi alhamdulillah kemarin sudah ada program dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang itu mengkoordinir semua UMKM yang bisa dipasarkan di Alfa dan Indomaret. betul. Tetapi sampai saat ini masih proses. Masih proses ya. Karena prosesnya tetap walaupun pemerintah daerah yang Punya program, mengkoordinir, ya. tetap mungkin kan harus ada persetujuan dari koordinasi ya. Alfa atau Indomaret pusatnya. Betul, betul. Ya, saya sangat berterima kasih lah kepada pemerintah daerah, terutama Pak Wakil Bupati kita ya, Pak Haji A.F. Saifullah, yang sudah memang mencoba membuat terobosan dengan mengkoordinir semua hasil UMKM Karawang ya. bisa masuk ke retail-retail. Luar biasa ya. Nih, apa yang lebih luar biasa lagi dari kopi hideng? Iya, kopi hideng katanya dia ada manfaatnya juga nih. Apa tuh manfaatnya tuh? Ya, kita tanya langsung aja. Sama yang produksi. Udah pernah coba belum kopi hideng? Nah, harusnya nyoba dulu nih. Nah, Saya agak sedikit coba. dulu. Gitu. Mar. Meng. Coba ini. Mau coba kopi hideng katanya. Aduh, rada tunduk gitu sama ngejreng. Ada dulu kopi hideng, kopi Siti. Tapi kalau kata saya, ini masalahnya yang lebih fenomenal itu nanamnya itu.
yang punya nanamnya di Gunung Sanggabuana, di puncak Sempur. Duh, kalau bicara puncak Sempur jadi suka gimana gitu ya, Pak Cucu. Aduh, jadi luar biasa. Ini saya nggak bisa aslinya nih. Ini mau tinggal dikucurin aja ini. Oh, Tinggal dikucurkan. Tinggal dikucurkan. Ini sambil Kopi murni tanpa gula ini. Tanpa gula. Ini insya Allah bermanfaat untuk kesehatan. Wih, Terutama kalau untuk cowok katanya untuk vitalitas. Wih, coba Kang Cucu. Hati-hati kan, Mas. Aduh, Hati-hati. nanti nggak bisa pulang-pulang kemana nih? mau bisa balik. Telepon dulu hati Aina. Kudu siap-siap. Betul. Kita coba dulu. Coba. Ini tanpa gula ya, Pak Haji? Tanpa gula, tanpa gula. Ini untuk yang asam lambung gimana nih Pak Haji nih? Insya Allah. Kalau murni Bagus Insya ya? Allah kalau mau insya Allah. Nah, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener ya? ini jenisnya apa sih tadi? Arabica. Liberica. 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 Kalau Arabica agak sedikit masam-masam dikit ya kalau nggak salah. Yang kebetulan tumbuh Hmm. di Kuta Tandingan, di Ciampel, dan beberapa di Tegal Baru dan Pangkalan. Oh, Tapi iya. yang seperti saya tadi katakan bahwa Hmm. kuantitasnya nggak begitu banyak. Mm-mm. Paling hasil produksi tahun ini, hasil panen tahun ini cuma 1 ton dalam bentuk beras ya. Iya. Bentuk gerinting. Itu kan di Sanggabuana ya, Pak Haji. Kemarin kan kita sempat viral juga gini kan. Pak Haji mau nanam di Sempur juga udah mulai ya. Iya, jadi gini. Tadi dijelaskan sama Pak Sekjen, kalau banyak itu ya. di Sanggabuana tuh banyak kebun kopi petani ya. Iya. Tapi kenapa yang punya malah pengen nanam juga di sana Iya, gitu. Sempur, ya. Di Sempur. Nah, ini yang lagi viral. Iya, benar, Kita benar. mau cari tahu kenapa harus di sana. Ya kebetulan jadi gini. Setelah saya bergerak di perkopian ya, hampir kurang lebih 1 tahun. Begitu kita pelantikan di tanggal 18 Januari ya, Iya. kita terus berkoordinasi dengan semua pihak, terutama saya juga studi banding belajar ke beberapa teman yang sudah lebih dulu seperti di Tasik, Garut, gitu kan, di Bogor. Ternyata kalau di wilayah Priangan itu sudah punya IJ, indikasi geografis. Jadi itu tuh jadi semacam legalitas kopi daerah ya. Iya. Kalau di Priangan itu Japa Priangan, di Bogor itu Japa Bogor. Nah, yang sudah mau jadi juga Japa Sukapura. Nah, Kerawang itu belum punya Belum punya. indikasi geografis. Nah, salah satu syaratnya apa sih indikasi geografis itu? Ternyata harus punya kebun induk. Nah, saya juga udah coba mencari pemetaan ke Pangkalan, sama Mengaang tuh ke Tegal Baru, coba cari luas lahan yang masih kosong, itu sekitar minimal kan harus 2 hektar. Iya. Tapi belum dapat. Mm-mm. Ya alhamdulillahnya mungkin sudah jalan Allah. Jadi saya di Sempur itu dapat tanah itu itu kan yang kurang lebih, walaupun tidak satu hamparan, tetapi kurang lebih yang sudah pastilah ya, udah pasti itu 2,1 hektar. Jadi itu sesuai persyaratan sudah memenuhi. Dan ketinggian ternyata juga untuk jenis robusta di Sempur itu cocok. Karena robusta itu tumbuh di ketinggian antara 400 sampai 600 meter, 600 mdpl. Ketinggian tuh berpengaruh. Ya, jadi awalnya puncak Sempur itu sesuai niat awal ya, saya mau bikin kebun induk kopi Oh gitu. untuk mengangkat nama kopi Kerawang. Kalau sudah punya kebun induk, kita itu nanti bisa mengeluarkan sertifikat. Sertifikat, dan kita sudah punya IJ sendiri. Mungkin nanti yang saya usulkan itu Japa Kerawang. Nah, ini apa keuntungannya? Selain nanti kopi kita itu bisa diekspor, karena sehari ini banyak buyer dari Bulgaria, dari Timur Tengah, termasuk kalau untuk Liberica itu dari Singapura, dari Brunei, datang, dan beberapa orang sudah datang ke saya memberikan mahal. Ya kita kopinya ada, cuma ya itu tadi nggak bisa karena tadi ya. kita belum punya sertifikat. Jadi itu berangkat di Sempur itu. Dasarnya itu. Terus setahu saya nih, mungkin Teh Nina dan teman-teman dari Wantigi bisa tanyalah ke Bapeda atau ke KUPR, tata ruang di Kerawang Selatan termasuk Sempur apa sih? Tata ruangnya. Tapi setahu saya nih, takutnya saya salah, tolong dikoreksi. Tata ruangnya itu 4P.
perkebunan, pertanian, Pariwisata. peternakan, dan pariwisata. Pariwisata. Jadi memang wacana ke depan, ya selain nanti kebun induk sudah jadi, kalau ada wisata ternyata nggak ada alih fungsi, karena tata ruangnya kata pariwisata. Ya artinya ya kenapa tidak? Tapi itu kan baru wacana. Iya. Karena ternyata tidak butuh dana yang cukup besar, butuh modal yang tidak sedikit, dan kita juga akan tempuh dulu perizinannya. Jadi nggak ada salahnya Nggak ada salahnya. kalau Kopi itu diedukasi dengan pariwisata tempat tadi. wisata. Tapi gini Pak Haji ini kan basicnya pemborong nih, Nah, makanya pekerja proyek. Kebetulan ada eskavator gitu kan. Nah, makanya kan langsung berpikir yang macam-macam. jadi Bertani mah pakai ternyata eskavator, niatnya gitu. bagus tadi karena memang ingin punya tanaman induk tadi Kebun ya, Pak, induk kopi, yang ya. indeks geografis tadi. Iya. Gitu. Nah, tapi kan persepsi masyarakat yang belum mengetahui kan karena basic Pak Haji ini pembisnis. Selalu dikaitkan dengan tanda Nah, kutip. kalau pembisnis gitu ya. kan jadi kesannya mengeruk gunung Untuk ya. mencari Mencari sesuatu. Ya, untuk mencari sesuatu ya, entah batunya entah tadi tempatnya menjadi wisata. Nah, Jangan-jangan buat wisata bagus nih gitu, padahal Jadi kan buat kenapa kopi. niat baik ini kok sampai orang-orang tuh salah mempersepsikan? Salah persepsi terus. Apa mungkin Pak Haji yang tiba-tiba kaget gitu kok Pak Haji Sepuluh ini jadi pengusaha kopi gitu kan? Kan awalnya kan memang basicnya bukan pengusaha Iya. kopi ya Pak? Iya. Ya artinya kan sudah saya Oh. bilang tadi, saya di kopi itu udah kurang lebih 1 tahun. Mm-mm. Jadi ada korelasi. Mm-mm. Saya buka kebun induk di Sempur itu, Mm-mm. korelasinya dengan Buka usaha induk. yang sudah saya geluti setahun yang lalu. Nah terkait misalkan investasi saja anggaplah ya di Sempur. Saya kalau berbicara bisnis nggak ada hitungannya. Maksudnya tidak masuk hitungan. Betul. Karena investasinya itu cukup lumayan, tetapi BEP-nya lama. Betul. Dari perkebunan itu BEP-nya lama, keuntungannya nggak seberapa. Ya. Terus ke pariwisata juga sama. Karena apa? Artinya hari ini kan Sempur belum dikenal orang. Tidak seperti Lembang, tidak seperti Puncak. Orang bikin pariwisata di Puncak, di Lembang itu gampang. Betul. Karena orang sudah pada tahu. Nah kalau di Sempur itu butuh waktu. Jadi murni bukan karena pure bisnis. Kalau bicara bisnis, itu kan kita harus memperhitungkan apa yang saya keluarkan hari ini, berapa lama sih kembalinya, berapa sih keuntungannya. Nah kalau untuk kebun kopi dan pariwisata itu butuh waktu lama, tapi lebih kepada satu itu kepuasan lah, kepuasan diri saya. Terus juga saya kan usia sudah di atas 50 jadi, artinya ada masanya, tidak selalu bergelut di dunia kontraktor. Artinya suatu saat kontraktor saya sudah dari segi usia sudah tidak memungkinkan, dari segi pemikiran sudah memungkinkan, saya kan sudah punya garapan baru. Ya. Jadi bekal masa Ngebon depan. lah. Gitu. Nah, adapun misalkan ada ekskavator gitu kan, mungkin mengaang lah yang lebih teknis perkebunan modern sekarang seperti apa sih, dan kontur tanahnya seperti apa sih di sana. Iya nih Pak Sekjen kan soalnya banyak yang mengkhawatirkan kalau ekskavator itu kan beda dengan bertanam ya. Kalau ekskavator kan dikeruk. Kalau bak gitu cina. Pernah aku di gunung di Tanah-tanahnya Paculan gitu itu kan nih, ya. tanah-tanahnya itu kan banyak yang khawatirkan tuh kalau ada hujan Takutnya longsor, ya. ya. Nah, ini gimana nih Pak Sekjen? Kenapa harus pakai alat berat yang bisa bikin ya sedikit orang jadi aneh gitu? Kalau untuk alat berat sendiri itu penggunaannya lebih ke efektivitasnya aja. Efisiensi lah. Efisiensi, ya. Jadi kita melihat di situ memang untuk perkebunan induk yang ada kemiringan dari di atas 30% itu harus di teras-teras. Di teraseri. Di teraseri. Pundak-pundak gitu ya. Itu menurut peraturan dari Kementerian Pertanian. Nah, ketika ada ini kan kita lihat sendiri ya, untuk kontur di puncak Sempur itu kemiringannya lebih dari 30%. Hampir mendekati 90 derajat bahkan. Maka digunakanlah alat berat itu. Karena untuk nanti sebenarnya pakai pacul pun bisa Bisa, ya. saja untuk pengerjaan Manual sampai ya, sekarang ke pacul ya. bisa. Tapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama.
Dan biaya yang lumayan juga ya. Biaya yang lebih mahal apalagi kalau untuk kita 1 hektar saja ya untuk kita ketahui, karena Karawang ini kan UMR-nya terbesar di Indonesia lah, tertinggi di Indonesia. Kalau 1 hektar saja kemarin yang biasa di kebun itu hampir 7 juta untuk pembabadan rumput aja. 7 juta. 7 juta biaya operasionalnya. Belum lagi itu untuk menggali harian. Itu butuh berapa bulan sampai seperti itu ya. Nah, makanya ya kita dengan pertimbangan ekonomis akan lebih murah sebenarnya dan lebih cepat intinya, karena mengejar nanti ke musim hujan. Iya, benar. Iya. Tanah-tanahnya itu di kemana itu yang sudah Yang sudah keruk. Ya, di situ juga. Di situ juga. Di situ juga. Kan banyak yang khawatir ditumpuk di sana kalau hujan turun. Nah, itu dimanfaatkan untuk apa nih tanah-tanah? Nah, itu untuk penambahan dari tebing-tebingnya dan juga beberapa lembah yang kita menyesuaikan lah, nggak mungkin nanti yang ini sempit yang sana lebar gitu ya, disesuaikan aja nanti supaya lebarnya rata. Nah, untuk penahannya adalah kita udah berusaha maksimal dengan mendatangkan beberapa teknologi perkebunan dengan menanam artis pincoy. Itu akan mengikat tanah yang labil ya. Terus di pinggirannya itu, di pinggiran tebingnya itu kita tanami dengan akar wangi vertiper yang akarnya itu bahkan bisa sampai 3 meter ke dalam untuk mencengkeram. Nah, itu beberapa usaha kita dalam pelaksanaan pencegahan nanti erosi. Oh, berarti ditanami tanaman yang lain juga ya gitu. Ya, juga. Karena awalnya memang cuma ditanami turubu, pisang dan alang-alang. Berapa jenis tumbuhan yang ditanam? Hari ini kita sudah sekitar 15 jenis tumbuhan yang sudah kita tanam. Tuh, Kang Cucu. Dan tambahannya mungkin selain memang kita tanami untuk kontur-kontur tanah yang tinggi dan berpotensi di musim hujan erosi, kita sudah buat dinding penahan tanah Ya. Nah, dari batu belah. Dari batu belah. Dari batu. berarti untuk menahan longsor itu sudah dipikirkan. Sudah dipikirkan. Jadi terpatahkan dengan istilah kok tadinya sudah ditanami di apa? Diambil tanah yang dikerukin, ditanami lagi. Iya. Ternyata tadi ya hanya tanaman yang turubuk, itu kan tidak menahan erosi ya. Tidak. Kalau yang belum pernah ke Puncak Sempur dan berkomentar pada saat ini, sebetulnya saat ini lebih baik daripada yang dulu. Karena apa? Kita tahu sendiri ya, Cucu. Di Puncak Sempur itu perkebunan apa yang paling utama? Apa ya? Oh, yo, Terubuk. Terubuk. Nah, terubuk ini tidak ada tanaman peneduh. Betul. Nah, yang data terakhir itu ya, kita itu hanya 20 tanaman penegak saja di dalam 1/2 hektar itu yang kita kelola dan tidak ditebang kan? ya? Tidak. Tidak Ada ditebang. pohon-pohon besar nggak kita tebang, kita biarkan. Itu Dibiarkan hanya ya? 50. Dibiarkan. Nah, kalau untuk perkebunan kopi, 1 hektar itu harus ada 600 tegakan. Jadi 600 peneduh. Peneduh ya. Dalam Pohon 1 peneduh. hektar. Nah, berarti kalau yang di kita ini, yang kita kelola ini, yang sekitar 1/2 hektar, itu harus minimal 300 pohon peneduh. Peneduh. Sementara yang Kan ada lebih banyak sekarang mana nih? Iya. Iya. Nah, nantinya yang dulunya hanya sekitar 20, sekarang Sekarang kalau bisa dibuat jadi kebun 300 kopi, nanti. Kita pasang 300. Mungkin biarkan proses yang berbicara. Jadi jangan dulu ribut jangan ada sebelum estimate dulu. melihat hasilnya. Ya. Ini kan baru mulai, tunggu 2-3 tahun ke Dan depan. saya berkomitmen tetap untuk meminta masukan. Kita terbuka ya, Iya. menerima saran dan pendapat dari mana, termasuk dari tim ahli. Dari nanti kita akan coba konsultasi dengan tim ahli terkait lingkungan, mitigasi bencana, bagaimana cara untuk antisipasinya, apakah yang sudah kita lakukan sekarang sudah benar, atau ada kekurangan, kita minta masukan. Dan per hari kemarin tanggal 7 September, karena kebetulan alhamdulillah izin perkebunan kopi saya udah keluar tanggal 2 September, kita sudah kirim ke beberapa OPD terkait, instansi terkait, diantaranya BPMPT, PUPR, LH, dan Dinas Pertanian, untuk meminta saran dan pendapat sekaligus masukan. Apakah kegiatan yang kami dilakukan di Puncak Sempur itu sudah sesuai dengan perizinan yang kami punya atau belum? Kalau belum ya kita minta masukan apa saja yang harus kita tempuh, dan kita minta diawasi. Kami sudah meminta pengawasan dari instansi terkait.
Berarti memang belum ada izinnya nih Pak? Sudah ada izin. Sudah ada. Sudah ada. Tadi kan hanya izin berusaha, Iya, Pak, izin izin gimana? yang Untuk itu- pengerukan ini iya. gimana nih? Loh, pengerukan kita. Tadi yang ditata Kan itu dengan mah bagian daripada penataan. Proses ya, bagian dari Izin proses. perkebunannya saya sekarang sudah keluar. sudah beres. Sudah. Karena setelah nanya-nanya ternyata izinnya itu cukup KBRI karena sistem perizinan sekarang kan melalui OSS. Jadi kita tinggal online aja sendiri, otomatis keluar begitu kita kasih izin pertanian perkebunan kopi langsung keluar, termasuk SPPL-nya sudah keluar. Berarti sudah ada izinnya. Dan saya untuk berusaha untuk apalagi sih izin yang kita tempuh kurang, Iya. yang kurang sudah kita coba. Soalnya kan ramai banget nih, belum ada izin, belum ada Belum izin. izin, ya. Ternyata sudah ada Sudah. izin. Cuma mungkin masih dipertanyakan Dalam proses. kekurangannya. Ya kita masih Untuk mempertanyakan melengkapi. apa saja sih kekurangannya. Nah, Pak Haji nih juga nih masih menyangkut sempur nih. Menarik ini soal tanah-tanah pejabat nih. Oh, no comment. Malah. Nah, kabarnya wisata ini ada kepentingan juga dengan kebun kopi dan wisata ini ada kepentingan dengan pejabat juga gitu. Kalau menurut saya yang saya tahu Gimana di ya? atas tidak ada tanah satupun pejabat. Nggak ada ya Pak ya. Saya tahu ada ya punya saya, punya Pak Naceh, punya Pak Odi, ada jenderal Pak Ida Bagus, dia punya tanah juga di situ. Tapi bisa dijelaskan nggak Pak, sekarang progres awalnya sampai sejauh mana, sudah terus persiapan tadi ya, kan kita mau dekat musim hujan sama wacana glamping itu kedepannya gimana gitu Pak? Supaya Jadi yang jadi sekarang enak kita gitu ya. yang kita lakukan itu sekarang Mhm. karena izin berusaha untuk perkebunan kopi sudah kita kantongi, tentunya kita terus menanam pohon. Baik kopi yang memang itu mayoritasnya maupun tanaman-tanaman lain yang akan menjadi bagian daripada perkebunan. Di antaranya kan nanti ada pada pohon peneduh, Tadi-tadi seperti ya. lame, duren, pete dan untuk penguat erosinya, penahan erosinya seperti damar, aratis pincoy, akar wangi. Tetap kita lakukan terus. Tetap dilakukan terus ya. Dan kita ada beberapa benih yang seperti buah-buahan itu kita kirim ke tanah perhutani. Kita sudah kerjasama dengan LMDH Desa Cinta Laksana. Di beberapa titik itu kita tanami jenis buah-buahan seperti jambu, sirsa, gitu kan, termasuk picung yang itu akan disebar di tanah-tanah perhutani. Yang tujuannya kenapa? Picung itu kan untuk menyerap air. Betul. Kalau jambu, sirsak mungkin itu bisa jadi nanti makanan para habitat-habitat yang ada di Sangabuana di Sangabuana Jadi tidak Sumber terganggu. itu tidak turun ke bawah ya, perkebunan masyarakat ya. Tetapi kalau kita tanami buah-buahan itu mereka punya makanan sendiri nanti. Harapannya seperti itu. Ternyata konsepnya luar biasa kan. Konservasi. Konservasi. Reboisasi, konservasi, iya, terus budaya juga. budaya dan Termasuk hiburan, budaya. Hari ini wisata. saya sudah dapat telepon dari Pak Lurah, Pak Haji Agus, bahwa alhamdulillah cagar budaya Makom Mbah Surya Kencana karena pemiliknya sudah menyetujui untuk ditata. Oh, di daerah situ Ya, juga? di Oh, atasnya sedikit. di atasnya sedikit, Ya. tapi bukan punya Pak Haji nih? Bukan, Tidak masuk punya stok orang, Haji? punya orang. Tapi tetap- boleh ditata? boleh Oh, ditata ya, dan bisa ya. yang punya jalannya itu kan perhutani dan ada milik pribadi sudah mengizinkan bikin jalan setapak. Dan itu saya berkomitmen untuk menata. Setelah selesai akan saya serahkan ke desa untuk Luar biasa ternyata ya. Iya. Ternyata tuh sebetulnya kalau dipahami betul, Mhm. itu manfaatnya banyak. Iya. Pencak sempur itu, jadi tidak Tidak- sebatas yang viral-viral aja Iya. nih Pak Haji. Ya ini kan bagian proses. Iya, Hari ini betul. terlihat gundul bagian dari para proses penataan. Tapi kita berkomitmen khususnya di lahan yang punya saya. Insya Allah lah 1 tahun 2 tahun ke depan sudah mulai Jadi terlihat target hijau. 1 tahun 2 tahun ya Pak ya. Iya. Sudah terlihat hijau loh kembali. Untuk perkebunan kopinya. Ya, dan insya Allah mungkin akan lebih indah lah kalau kesempatan itu. Nah, Untuk glampingnya gimana nih untuk glampingnya nih? Itu Karena yang masih disorot wacana. banyak glampingnya nih. Ya. Dan kalau menurut saya nih ya, mungkin saya juga kalau salah tolong luruskan. Artinya kalaupun di sana ada glamping, itu tidak melanggar aturan karena tata ruangnya kan pariwisata. Tadi. Ya, Empat tadi. hanya saja itu akan saya lakukan kalau modalnya sudah cukup dan perizinnya sudah lengkap. Nah, Baru kita lakukan. belum punya modal. Ya. Mungkin cucu punya modal. Paling iya di perkebunan itu ada warung lah. Ya. Minimal kalau orang mau dikasih lihat perkebunan,
ada tempat untuk berteduh, ada untuk tempat untuk Berarti ngopi. bisa untuk perekonomian warga sekitar juga. Insya Allah. Buka warung di sana ya, Pak. Ya, hari ini Buka saya warung. sudah mempersiapkan barista, artinya tukang racik kopi yang dilatih langsung oleh Mang Ang. Itu warga situ, Di situ. warga situ, dua-duanya warga situ. Berarti meningkatkan Luar biasa. taraf ekonomi di situ juga, Bu. Jadi bisa jadi Dengan adanya tempat kopi. kaum milenial nih Nongkrong buat di berselfie situ. ya di Ya. perkebunan kopi sambil minum kopi hidung ya. Nah, Nanti pun yang menggarap perkebunan, yang merawat, kita juga akan berdayakan warga setempat. Berarti menghasilkan PAD juga tuh Kang Cucu. iya. Jadi jangan lihat sekarang prosesnya dulu, tapi tunggu nanti hasilnya ya. Tapi bagus juga nih karena viral kita jadi tahu ternyata ini di balik keviralan itu ada Ya, kopi. kuncinya Iya. kopi. Kopi. Jadi mindset masyarakat mungkin jangan wah sini mau bikin wisata. Ternyata ada kopi di sana. Jadi segala sesuatu sudah dipersiapkan nih sama Iya, Kang Ang, dan sama sudah Pak Haji matang Riki juga ya. warungnya. Luar biasa. Nah, Termasuk warung yang sudah kita lagi proses bangun sekarang, walaupun terbuat dari bambu, insya Allah IMB-nya mau kita proses. sampai IMB-nya mau kita proses. Bangunan dari bambu. Bangunan dari bambu, tapi ada pakai IMB. ya nanti Luar biasa. Saking taatnya perizinan. ada musolanya dari bambu, ada warungnya dari bambu, ada tempat makannya dari bambu, semua dari bambu. Pakai IMB. Tetap akan saya proses Ini IMB. Waduh. proses taat perizinan apa takut viral aja nih Pak? Viral lagi gitu. Bukan itu ya, kita kan harus mematuhi lah. Betul. Sebagai warga negara Indonesia yang baik ya. Dan kemarin kenapa belum bisa diproses karena alasaknya kan belum ada. Mm-mm. Alhamdulillah hari ini sudah keluar sertifikat yang luas luar 6.200. Sudah ada sertifikat nih Pak? Sudah. Wih, luar biasa. Makanya IMB-nya mau ditempuh. Berarti sekarang sudah Clear ya? aman, clear, Clear ya? Insya untuk Allah. bisa berproduksi apa ya, Iya. untuk bisa berproses nih Ya, Kang Cucu. mudah-mudahan apa yang saya lakukan dengan teman-teman dari APEC itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Kerawang dan khususnya untuk para petani kopi. Dan saya sampaikan yang kedua kali bahwa nilai bisnisnya di Sempur itu tidak jadi prioritas. Karena kalau kita lihat investasi yang saya keluarkan, BEP-nya juga belum tentu kapan. Iya. Itu butuh jangka waktu yang cukup lama. Betul. Itu hanya untuk bagian daripada Kecintaan, kepuasan pribadi saya, kepuasan. kecintaan karena saya sekarang bergelut di dunia kopi dan bekal masa tua saya ada tempat lah di Sempur untuk berkebun. Ini yes nih. Jadi yang liur-liur teh haluhur. Jadi udah Kang Cucu, Kang Haji Riki langsung Susul, haluhur. weh. Susul. Susul. Nyusul liur. Gak usah. Tadi tuh galur. Menarik banget nih ya Kang Cucu ya. Jadi udah clear Bu ya. Perbincangan kali ini sangat menarik dan ternyata merubah mindset nih. Jadi semua sudah ditempuh Sudah sama Pak Haji Riki nih, sama Kang Aang Prosedur-prosedurnya ya. sudah ditempuh. Jadi tidak ada istilah tidak ada izin. Izin, ternyata izin udah ada. Untuk perkebunannya ya. Iya, Untuk untuk perkebunan perkebunan. sudah ada. Kalau untuk warung minuman Proses. itu belum ya. ada karena kita belum mau beroperasi. Iya, Masih tapi proses pembangunan, ke depan tapi sedang kita proses. Berwacana seperti itu. Jadi perkebunan ini akan menciptakan UMKM masyarakat setempat. Insya Allah, ya. insya Allah. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Betul. Dan bisa mengangkat nama Kerawang Nah, dari itu. segi dari sektor Destinasi perekonomian. wisata. Wisata juga bisa ya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Undang-undang orang Mudah-mudahan. kan ada kebun kopi nih di Kerawang kan gitu ya. Wah, bener nggak dari mana-mana? Karena emang kalau ke Pangkalan Tegalwaru tuh kita masih belum ada pemandangan selain Curug. Nah, ya ada Sempur ya. Ada pilihan lah. Nah, kalau sekarang kan bisa ada Mungkin pilihan. kan kalau di Bandung dulu tuh ada wisata stroberi, mungkin wisata kopi juga. Nah, bisa itu jadi. maksudnya Bisa ke jadi. sana, Kopi, wisata kan? kopi ya Pak. Kopi dan durian. Iya, kopi dan durian kan. Kopi dan durian. Keren, Oh, kan? ada durian juga nih Pak. Kita nanam durian dulu. Pak nggak pusing nih minum kopi makan durian. Nah, Ya selang-seling lah. selang-seling. Ntar jadi mabok ya. Iya. Udah pusing turunnya kan durian. Tapi untuk masalah banjir juga sudah aman insya Allah ya Pak ya. Insya Allah, karena memang lokasi kita itu jauh dari pemukiman. Iya. Kurang lebih 5 kilo ke pemukiman. Iya betul. Jauh gitu paling. Dan ya luas lahannya nggak sampai dikatakan 6.000 hektar, nggak ada. Nggak ada ya. Ya, kita cuman 2,1 hektar. Itu pun tidak satu hamparan tapi terpisah-pisah. Ada spot-spot. Jadi kalau di kategori perizinan itu ada namanya mikro, usaha mikro. Usaha Jadi, mikro. bukan kecil lagi mikro. Kita mikro kita. Kecil banget. Tapi kenapa jadi mega proyek gitu? Jadi kan kemarin mega proyek bahasanya. Jadi kesindir ini. Kalau yang keluar di sistem OSS itu keluarnya usaha mikro. Iya. Kenapa jadi mega gitu? Usaha mikro. Ya, biasa. Itu bagian dari kepiralan. Tapi kan ada hikmahnya Pak Haji. Ya.
segala sesuatu pasti ada nilai positifnya. Sekali lagi saya terkenal. sampaikan bahwa saya tidak anti masukan, anti terhadap kritik tidak. Saya terbuka, silakan ada orang yang memang ingin sama-sama berniat baik untuk Sempur, saya terbuka untuk menerima masukan. Dan saya justru meminta pengawasan dari dinas terkait. Termasuk dari masyarakat juga. Ya, masyarakat, dinas terkait, ahli-ahli mungkin Ya, akan saya ahli. coba cari untuk bahan sharing lah. Supaya apa yang Pak Haji niatkan itu betul-betul berjalan dengan baik ya. Nah, begitu Teh Lina. Gitu. Ya. Tidak terasa waktu nih. Masih enak ngobrol. Saya masih mau tanya perasaan Pak Haji waktu didatengin Kang Dedi itu gimana? Itu part Anggota DPR RI loh. Yang Enggak, kata Kang biasa Dedi. aja. Biasa aja Biasa enggak aja, soalnya. Saya tidak punya niat jelek gitu Oh, kan, gitu. tidak mau nambang gitu, apakah misalkan bikin hotel, bikin kasino di situ kan. Bikin prostitusi. Tapi kalau dari videonya Pak Dedi ini kelihatan kayaknya Pak Haji Riki kayak grogi-grogi gimana gitu. Tapi terus ada foto lagi. Yang deg-degan gimana Iya. gitu. Mungkin Enggak, biasa aja. mungkin karena beliau kan anggota Ya, DPR pejabat ya, tinggi lah, kita pejabat harus tinggi, hormat. betul. Ya, jadi tidak seviral yang diviralkan gitu ya. Satu lagi nih Pak Haji, ya, masih penasaran lah. Masih bisa dikit lagi boleh lah. Soal Masjid Al-Huda nih yang sekarang malah rame nih Kang Ang. Padahal baru tadi usulan ya. Nah, tapi sempat juga kan Kang Haji Riki tuh bilang mau ada masjid di sana. Betul. Nah, ini ada korelasinya nggak nih usulan dengan masjid yang Kang Haji maksud di Puncak Sempur? Karena anggarannya tuh kalau gede banget ya. Kalau Iya. korelasinya sih nggak ada. Mm-mm. Tetapi setahu saya mungkin saya juga takut salah. Itu bukan usulan ke APBD 2, tapi ke provinsi. Ke provinsi. Dan katanya sih ditolak. Ditolak. Kenapa tuh Pak Haji? Oh, saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Katanya sih ditolak. Karena mungkin situasi pandemi ya, Ya, jadi mungkin duitnya pandemi, uang. belum banyak. Lebih ke pembangunan yang lebih prioritas mungkin ya. Betul. Jadi baru usulan, Pak Cucu. Jangan dulu ribut. Baru usulan dan bukan ke APBD 2, Bukan di APBD 2. tetapi ke APBD 1 ke provinsi. Betul. Kalau nggak ributnya bukan di Karawang. Jadi dikasih alhamdulillah Nanti kajian. yang itu dikajun. Nanti bisa bangun sendiri ya Pak Haji. Ya, mudah-mudahan. Rumah ibadah, bangun rumah ibadah. Nah. Ada lagi yang ditanya nih, mumpung kita ketemu orang-orang hebat ini Sebenarnya yang banyak, pencipta Lina. kopi Karawang. Tapi Sebenarnya ngomong-ngomong Pak Haji, banyak. kenapa baru sekarang nih suka kopi ya? Ya, terinspirasi dari mana? Baru Yang setahun pengen tadi kan, Oh, masa iya. setahun nih. Kan Pak Haji udah lama juga mungkin minum kopinya. kopi Kang, dia, gitu. pengen bikin kopi. Heeh. Jadi saya kan banyak kegiatan di Karawang Selatan ya. Dan punya mitra namanya Haji Ano, kebetulan orang asli Desa Medarsari, Kecamatan Pangkalan, yang memang tidak jauh dari perkebunan kopi, sekitar 3 atau 4 kilo lah rumahnya dari perkebunan kopi. Jadi ya beliau menanyakan, Pak, nggak mau coba katanya. Kita kelola kopi, kopi apa? Pertanyaan saya itu, ya kopi Karawang Pak. Oh emang ayah kebun apa, Pak Haji? Oh ayah Pak, di Seir dulu Pak. Kurang lebih di Medarsari itu ada 150 hektar. Nah itu dari situlah saya mencoba. Tertarik ya. Ya itu tadi mungkin kan tidak selamanya usaha yang saya geluti sekarang itu bisa terus menerus, dan saya juga faktor usia gitu kan. Betul. Jadi mendingan ya coba-coba Investasi, investasi yang ya mulai ke Sempur itu awalnya tetap dari kopi, dari kopi. karena saya dengan Mang itu udah muter ke Kuta Tandingan, calon ya. sampai ke Gunung Tangga Buana, Nyampe. cari tanah Iya. 2 hektar tapi nggak dapat. Dia Bukan dapatnya di Sempur, dan alhamdulillah tidak mempergunakan tanah perhutani, tanah milik sendiri. Berarti tanah pribadi. Jadi Sempur itu alternatif terakhir ya, Iya. setelah pencarian lahan tadi itu. Iya. Jadi bukan Sempur. Gitu Kang Cucu. Iya gitu Bu Nina. Iya. Mantap ya Pak Haji ya, Iya. mantap sama Kang Ang, Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi saya juga paham nih, akhirnya kan saya sempat nulis sih beritanya kemarin. Nggak apa-apa. Iya, jadi itu jadi buka jendela pemikiran Itu kita. tugas Iya. dari jurnalis. Iya. Karena saya juga mantan jurnalis. Wes. Jadi sudah multi talenta Pak Haji nih.
terakhir jadi pengusaha kopi ya, siap. Nih satu aja nih pesan untuk ulang tahun Kerawang nih dari pemilik Kopi Hideng dan dari asosiasi ya, ketua dan Pak Sekjen nih, seperti apa yang mau dihadiahkan untuk Kerawang dari Kopi Hideng. Jadi kami terutama dari produsen Kopi Hideng dan sekaligus saya sebagai ketua APEKI DPC Kabupaten Kerawang di ulang tahun Kerawang yang ke-388. Semoga komoditas kopi itu menjadi komoditas kedua unggulan setelah beras. Saya punya impian besar kopi menjadi komoditas unggulan kedua Kabupaten Kerawang setelah beras. Jadi kebanggaan ya, setelah lumbung padi nasional, jadi bisa kopi nasional juga. Nasional ada di Kerawang. Itu harapannya. Iya. Mungkin Kang bisa nambahkan. Ayo, Pak Sekjen ayo. Kalau dari saya sih menyangkut ulang tahun Kerawang 388 ya. Nah, harapan kami karena saya lebih dekat kepada petani gitu, lebih diperhatikan lah prioritas. Karena potensi yang besar ini membutuhkan infrastruktur dan peralatan yang memadai untuk membantu petani-petani kopi kita menghasilkan kopinya yang lebih baik lagi. Saya kira seperti itu harapan dari petani. Ya, Pak Cucu. Oke. Luar biasa, harapan, pesan sudah disampaikan. Nanti mungkin ada hadiah juga ya Pak. Hadiah 388 kopi Hideng gitu. Iya. Bisa mungkin ya Pak. Sesuai dengan ulang tahun Kerawang ya, 388 gitu. Pak Jiriki pasti siap. Minum kopi gratis 388 kopi. Boleh kita siapkan 388 saset Saset. untuk ulang tahun Kerawang secara gratis. Secara gratis. Betul, apa-apa Pak Haji ya. Itu sebagian dari promosi, betul nggak Pak? Kan gini, Kang Cucu ya, Kang Kebastian, tidak mungkin orang meminum kopi sekaligus satu aja kan? Iya. Berarti satu saset. Iya. Jadi satu saset siap minum, saya gratiskan untuk 388 gelas. Luar biasa. Ikutan dong, antri. Pasti Jadi antri. yang ke-388 terakhir. Iya. Keren. Oke, keren, siap. Makasih banyak Pak Haji, ya Allah obrolannya enak banget. Alhamdulillah sampai banget ya. Iya, penjelasannya tuh penjelasannya. luar biasa, membuka pikiran kita, host termasuk juga mungkin para penonton ya. Bisa yang kemarin viral itu ternyata bisa yang salah pemahaman, jadi mulai memahami. Iya. Kuncinya tetap ada kaitan dengan Kopi kopi. Hideng. Tidak hanya kopi Hideng, Betul. tapi kopi Kerawang secara umum. Ya, kopi Kerawang. Kesimpulannya itu kita itu tunggu saja dulu lah prosesnya. Prosesnya sedang berjalan. Ya. Mohon doa dan Betul. dukungannya. Karena semua sedang ditempuh, Betul. baik izinnya, konsepnya, pencegahannya mungkin ya. Sedang kita tata. Jadi nanti biar bisa dinikmati hasilnya di akhir ya Pak Haji ya. Betul-betul bisa buat ekonomi masyarakat di Puncak Sempur sana sekitar maju, PAD Kabupaten Kerawang bertambah, ya, dan destinasi wisata ini bisa terkenal sampai keluar kota. Amin. Betul nggak? Ya cuma tadi butuh kesabaran, doa dan dukungan dari masyarakat. Proses yang menjauh. Karena terutama khusus untuk kopi kan kita dari menanam awal itu baru kita bisa panen 3 tahun yang akan datang. Berarti nabung dulu ya dari sekarang. Iya, butuh kesabaran. Karena sekarang masih terus ya ditata dengan baik. Oke Bu Dina. Oke, Kang Cucu. Saya rasa udah sangat cukup. Alhamdulillah. Tapi obrolan yang menarik ini mungkin ada part kedua ya. Iya. Tentang kopi atau tentang sempur lagi. Mancing-mancing. Selama untuk dibutuhkan untuk informasi terhadap masyarakat, terhadap para penonton ya kita siap aja. Ya, Mending kalau mau bertanya mending langsung aja ya Bu ya. mungkin memang harus gitu Pak Haji, banyak sosialisasi. Kadang-kadang kan orang cuma nggak mengerti gitu. Mungkin melibatkan komunitas untuk nanam kopi ke sana gitu. Ya, minimal saya mau melibatkan juga komunitas internal dulu. Insya Allah tanggal 16 September kita akan mengundang semua kelompok tani kopi untuk hadir di Sempur menanam. Dan ada beberapa komunitas yang dihadirkan. Jadi menggalakkan cinta kopi. Ya. Oke Kang Cucu, Oke. atur nuhun Pak Haji Riki, atur nuhun Kang Aang.
Ampura ya, bisa banyak kesalahan Sami-sami. dalam hal yang saya tanya. Suri wae gerak tutupnya. Apa? Pemirsa, suri wae. Tidak Pasti terasa. tidak terasa. Tidak terasa kalau ngomong sama kopi, apalagi sama sempur. Kasih pantun dong, kasih Hah? pantun. Aduh, pantunnya PR dulu, PR. Tidak terasa Bu, ternyata sejarah kopi itu sama Kang Aang, sama Kang Haji luar biasa ya. Kita jadi jendela pemikiran kita jadi sedikit terbuka tentang kopi, apalagi tentang sempur. Terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Haji, Kang Aang. Kang Bastian, Teh Nina. Ya, sama-sama. Bastian. Kita akhiri aja obrolan hari ini yang sangat menarik. Iya. Saya Kang Cucu. Saya Nina Melani Paradewi. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi